Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sobat perlindungan tanaman yang keren habis. Jumpa lagi di dalam pertemuan yang ke-11 yang kita akan diskusikan tentang natural control and biological control. Apa itu? Yuk kita simak bersama-sama. Saudara sekalian, di alam ini organisme pengganggu tanaman, baik itu yang berupa hama, yang berupa patogen maupun yang berupa gulma, itu memiliki musuh alaminya. Dia di alam punya musuh alami yang langsung atau tidak langsung bisa menekan perkembangan populasi organisme pengganggu tanaman itu. Nah, musuh-musuh alami itu jika dikelompokkan terdiri dari predator, yaitu organisme pemangsa. Predator itu biasanya tubuhnya lebih besar daripada mangsanya. Gitu ya. Prey itu lebih besar daripada mangsanya. Predator lebih besar daripada prey ya, yang dimangsa. Tapi ada kalanya pada kasus-kasus tertentu ada binatang yang ukurannya lebih kecil tapi memangsa atau memakan binatang yang lebih besar. Ini ada, tapi pada umumnya predator itu lebih besar ukurannya. Kemudian parasitoid. Nah, parasitoid itu adalah binatang yang hidup mengambil makanan dalam sebagian siklus hidupnya atau seluruh siklus hidupnya di dalam binatang yang lain. Jadi parasit binatang, parasit pada binatang. Nah, ini dicontohkan di sini adalah ulat yang diparasiti oleh ini adalah telurnya Hymenoptera, sejenis lebah. Dia bertelur di dalam tubuh ulat. Ya, ini nanti telurnya menetas mengambil makanan dari tubuh ulat ini. Ini parasitoid namanya. Kemudian patogen. Nah, ini patogen ini adalah mikroorganisme yang menyebabkan sakit pada binatang. Nah, binatangnya adalah organisme pengganggu tanaman, hama. Ya, ini ada hama, belalang, kepik yang terserang oleh jamur. Ya, dia sakit yang kemudian akhirnya akan lemes dan mati, dan dari tubuhnya akan keluar spora-spora jamur seperti ini. Ini jenis-jenis musuh alami. Nah, mari kita lihat satu persatu. Predator. Nah, ini ada kumbang coccinella, kumbang macan. Ini predator untuk kutu daun, kepik dan sebagainya. Ini dia akan memangsa kutu daun. Kemudian ini juga sejenis Coleoptera, kumbang juga ini ya. Dia lagi-lagi memangsa kutu daun. Ini laba-laba. Ya, banyak jenis laba-laba yang menjadi pemangsa. Ini belalang sembah, walang kadung, ya, walang kadung, belalang sembah. Ini juga predator. Kemudian ini tomcat, ya, tomcat yang beberapa waktu yang lalu cukup menjadi pemberitaan karena ini kalau
terpegang dan dia mengeluarkan senyawa kimia dari dalam tubuhnya, kena tangan bisa melepuh seperti terbakar. Nah, ini burung burung hantu yang dimanfaatkan sebagai pengendali hama tikus, predatornya hama tikus. Ini dari jenis predator. Nah, kemudian dari jenis parasitoid. Nah, ini tadi yang dicontohkan ektoparasit. Jadi parasit yang melakukan aktivitas parasitnya dari luar tubuh inang. Nah, ini telurnya diletakkan di sini, kemudian menetas, larvanya menyerap atau makan tubuh inang, kemudian keluar kembali dari dalam bentuk membentuk pupa dulu ya, kemudian akan ulatnya mati dan dia berubah menjadi ini lebah dewasa. Ini lebah dewasanya meletakkan telurnya di tubuh inang. Kemudian ini parasit telur. Jadi meletakkan telur di dalam telur. Nah, ini disebut dengan parasit telur. Ya. Kemudian ini adalah larva kumbang wangwung yang diparasiti oleh nematoda. Nah, ini parasitoid, musuh alami organisme pengganggu tanaman. Nah, patogen, ada jenis-jenis patogen, jadi menyebabkan sakit pada OPT. Nah, ini jamur tadi yang dicontohkan, ini kepik yang terbungkus oleh spora jamur. Nah, ini kalau sudah keluar begini bisa dikolek, ya, dikumpulkan, kemudian dikembangbiakkan pada media bekatul dan gilingan jagung. Ya. Gilingan jagung dikembangbiakkan di situ, nanti kemudian tepungnya ditepungkan dan disebar ke area, jadi memanfaatkan musuh alami, jadi biological control. Kalau ini secara alami dia tertularnya secara alami, maka jadinya pengendalian alami. Ini virus. Ini bukan jamur ya, ini virus ini ya. Ini virus yang patogen. Mohon maaf, ini agak ada sedikit kekeliruan. Ini virus. Jadi kalau ulat terserang virus, ini akan nekuk begini nih. Sakit ya, kalau sudah parah sampai dia mati, akhirnya tubuhnya melipat seperti ini. Nah, ini kalau sudah mengering, melipat dan mengering. Nah, ini virus patogen. Kemudian yang ini ulat yang terserang oleh bakteri, ya, bakterinya yang patogen. Yang ini nematoda, jadi terserang oleh nematoda. Ini di bawah mikroskop nematodanya seperti ini. Nah, ini gejala-gejala serangannya. Ini patogen menyerang hama tanaman. Nah, selain itu ada juga memanfaatkan lingkungan sebagai sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman. Ya, pakai refugia, yaitu memanfaatkan tanaman-tanaman penghasil bunga dan nektar madu sebagai sarana konservasi musuh alami. Ya, ini di pematang-pematang sawah, di tegalan-tegalan, di tanaman-tanaman berbunga. Nah, ini namanya refugia. Ya. Nah, apa fungsinya? Ya, konservasi itu adalah melindungi keberadaan musuh alami ya, dengan menyediakan tempat berlindung atau sarang,
kemudian menyediakan sumber makanan dan atau tempat berkembang biak. Nah, biasanya kalau ada sumber makanan, tempat berkumpul, maka di situ akan terjadi siklus perkembangbiakan organisme. Nah, kemudian augmentasi. Nah, ini juga memanfaatkan lingkungan, ya. Jadi di lingkungan itu sudah ada musuh alaminya, tapi seringkali populasinya tidak memadai untuk bisa menunjukkan pengendalian gitu ya. Sehingga dibutuhkan introduksi, didatangkan dari luar. Contoh mendatangkan dari luar itu ini burung hantu gitu ya. Kalau ada area yang terserang tikus, maka didatangkan burung hantu dari luar, dibuatkan sarang di area lahan di situ. Ini disebut augmentasi. Nah, lalu apa bedanya natural control atau pengendalian alami dengan biological control? Ya, pengendalian hayati, pengendalian biologi. Nah, sebenarnya prinsip perbedaannya terletak pada adanya campur tangan manusia. Jika tidak ada campur tangan manusia, bahwa penekanan organisme pengganggu tanaman itu oleh parasit, predator, dan patogen itu berjalan secara alami, maka disebut pengendalian alami. Tapi kalau kemudian potensi-potensi musuh alami itu dikembangbiakkan, diintroduksikan, ditambahkan oleh manusia, jadi ada campur tangan manusia, maka itu disebut dengan biological control. Nah, demikian saudara sekalian, potensi-potensi yang ada di lingkungan kita itu bisa dimanfaatkan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman. Tetap semangat, sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.